Ini bukan tempat yang seharusnya kami datangi. Kami diperingatkan berkali-kali. Tidak semua orang diizinkan masuk ke sini. Sampai situ lagi udah aman loh. 1, 2, 3. Bahkan warga sekitar pun ragu kami bisa sampai ke tempat terlarang ini. Hari ini kami mencoba masuk untuk mencari tahu kenapa terlarang. Jadi sekarang ini memang masih dalam suasana bencana. Kita akan menyalurkan bantuan nanti ke Lok Sumawe, tapi masih menunggu jembatan yang ada di Kutablang selesai. Kita akan menembus ke sana. Ya, kita sekarang lagi persiapan untuk perjalanan ke sebuah lokasi yang sangat-sangat tersembunyi dan sangat-sangat terlarang. Kenapa dia terlarang? Nanti kita cari tahu kenapa. Mungkin ramai yang tahu Aceh itu indah, mungkin juga tidak. Tapi tidak banyak yang tahu tempat-tempat tersembunyi dan terlarang. Waduh, ini lagi nih. Oh my god. Oh my god. Kami menelusuri salah satunya, menuju daerah tersembunyi di Aceh Besar, yang cuma bisa dijangkau lewat jalur ekstrim dan wajib dipandu warga lokal. Terlarangnya bukan kita larang sepenuhnya larang. Tidak mudah untuk mencapai ke sana. Ya. Orang penasaran apa sih yang ada di sana? Sepertinya jalur ini memang sudah lama tidak dilewati mobil ya. Yang tadi sih masih bisa kita lewati, cuman kalau ini butuh waktu karena pohon besar dan peralatan kita terbatas. Tadi kita udah survei jalannya, cukup lumayan menantang. Kita perkenalkan dulu tim kita yang akan berangkat. Bang dia nama Kak Beda, Alfa, videografer sama Fadil. Haikal, Rehan sini. Sama Firdaus. Akamsi nih, Akamsi. Asli Lampu. Oke, mari kita ikuti perjalanannya. Pasti seru. Ini kita perjalanan juga sekalian mau uji coba Oppo Find X9 dengan teknologi Color OS 16. Oppo Find X9 menggunakan teknologi AI dan Color OS. Semua aplikasi sangat cepat dibuka dengan sistem otomatis kapan ngebut dan kapan harus menghemat daya, dan didukung oleh AI recording dan background app yang rapi. Smooth, ringan dan lancar dalam animasi UI, halus saat scroll, buka tutup app dan pindah kamera. Stabil, tidak gampang frame drop meski dipakai seharian. Juga ada touch to share yang memungkinkan berbagi file foto, video, atau layar ke perangkat lain hanya dengan satu sentuhan, tanpa kabel, tanpa kirim chat, dan tanpa ribet. Kita sudah mulai keluar dari desa, udah mulai masuk kebun-kebun masyarakat, udah mulai masuk hutan. Karena desa Lampu tadi adalah desa terakhir sebelum kita masuk kebun dan hutan-hutan untuk melintasi jalur-jalur yang menuju langit. Kita juga belum tahu kabarnya jalurnya. Kalau menurut masyarakat sih masih ragu-ragu apakah bisa dilewati atau tidak. Wih, ada penyu. Sahabat RT kalau mau ke sini itu memang harus izin dulu ke kampung Lampu atau ke tokoh-tokoh Lampu. Nanti kalau sudah diizinkan masuk ke sini harus dengan guide lah, harus dipandu oleh warga lokal. Kita kan ada Daus, ada Haikal, ada Rehan yang memandu kita ke sana. Bagaimana caranya kalau ada orang mau ke sana? Ya itulah yang saya bilang tadi. VVIP itu kan harus ada orang di dalam. Misalnya menjumpai Jol Bungalo atau Cutlem atau pemuda kampung. Jadi mereka akan menggait ke sana dengan menikmati pemandangan yang ada di sana. Ini airnya jernih, masih banyak ikan kecil-kecil udah gitu. Di atas sini masih banyak burung-burung warna-warni. Kalau di sini apa nama burungnya? Burung sakrek kata Haikal. Warnanya bagus dan mereka makannya langsung turun menangkap ikan di di telaga ini. Kami coba abadikan menggunakan kamera Oppo Find X9 yang merupakan kamera pro level dengan Hasselblad Master. Punya sistem 3 sensor 50 megapiksel, utama, ultrawide, telefoto, yang semuanya menghasilkan foto sangat tajam dan akurat warna. Hasil kalibrasi dari Hasselblad. Kamera ini memiliki super zoom hingga 120 kali dengan teknologi AI, bikin konten lebih seru, bisa menangkap objek yang jauh seperti burung, bangunan, atau pemandangan. Makan siang dulu di sini karena kita memang tadi udah persiapkan bekal, karena kita tahu kita pasti akan kesiangan. Mungkin nanti malam baru kita akan buka kompor dan masak-masak di lokasi camping. Saatnya petualangan sesungguhnya dimulai. Melintas jalur kebun dan hutan, naik turun gunung, jurang yang curam.
Tidak ada sinyal, tidak ada bantuan cepat. Mobil biasa tidak akan sanggup, wajib 4x4. Akses ini tidak dibuka untuk umum. Bahkan warga luar jarang sampai ke sini. Yang kami tahu hanya tanda tanya besar di depan sana. Turunan terjal, jalur berbatu, sempit, satu sisi jurang dalam. Beruntung beberapa hari ini cuaca panas, jangan sampai turun hujan. Kanan jauh. Jauh. Lagi. Mundur aja dulu deh. Terlalu sini tuh, jurang itu soalnya. Mengarahkan dulu jalurnya karena ini sempit sekali, tikungannya patah-patah ya. Pulangnya yang bakal seru nanti. Ini berarti pindah ke sini gimana ya? Sini. Walaupun jalurnya agak menyeramkan, tapi karena tim kami ramai, jadi jauh lebih tenang dibanding seperti biasa kalau kami belusukan hanya berdua saja dengan Kak Beda. Kamu masuk ke parit. Aku turun dulu ya. Wow. Nggak apa-apa, ini turunan. Kita bisa maju kok pelan-pelan. Tapi wajib tetap waspada karena jurangnya dalam-dalam. Jangan sampai Malaka kepleset. Terus mundur kamu. Mundur. Gimana nggak kelihatan sayang? Gimana? Di sini Malaka seperti diuji terus-menerus kekuatannya. Sebagian sahabat bilang, inilah habitat aslinya Malaka. Sudah ini mentok nih. Lu, ini jeblos nih. Turunan dia. Ini kita kan harus ambil ke kanan kan ya? Lurus sampai sini. Iya, dulu, sampai sini dulu. Iya. Baru belok ke sini. Iya. Ini kita mau ambil jalur ini kan? Kita mau kangkangin ini nih. Oh, kalau kita langsung belok gimana, Dil? Kalau kita langsung belok aja sini? Pelan-pelan, ya. Pelan aja tuh sayang turunnya, pelan-pelan. Bayangkan, kalau seandainya kami hanya berdua saja dengan Kak Beda di jalur seperti ini, stresnya seperti apa kira-kira? Belum lagi memikirkan arah pulang nanti. Duh, semoga apa yang kita tuju nanti sesuai ekspektasi dan terbayar semua pengorbanan. Sepertinya sih begitu. Kiri aman. Ya. Waduh, ini lagi. Oh my god. Belum selesai. Ya, ranting-ranting sebagian maaf harus dipotong ya, karena menghalangi jalan aja. Cuma ranting, bukan menebang hutan. Kenapa kok miring banget ini? Iya. Kenapa turun? Nggak mau di dalam. Gimana ya? Aduh, ini lebong tandai terulang lagi. Sempit nih. Oh gila, itu batu ini kalau begitu nih nggak longsor ya. Bismillah ya, semoga nggak longsor. Gitu. Kayu tuh sebelah kiri ya, awas. Pernah dengar, semakin indah sebuah tempat, semakin sulit dicapai. Pohonnya besar kali sayang, kamu nggak bisa kiri lagi ya. Ini pohonnya. Iya, lurus dulu soalnya kamu udah kenain ini nih. Kena pohon tinggi. Ini besar kali. Pohonnya tuh, aduh. Pohonnya tuh. Pohonnya besar-besar banget ya. Meliuk-liuk gitu. Oh, ini tikungannya kayak gini-gini ya. Di sini banyakannya ya tikungan-tikungan patah.
Ternyata jalurnya terhadang oleh pohon tumbang. Pohon tumbang, gengs. Mana nih? Berapa jam nih kita harus menebang pohon ini? Kalau sana jalurnya jalur motor ya? Nggak bisa mobil ya? Ya kalau gitu kita tunggu aja lah. Sepertinya jalur ini memang sudah lama tidak dilewati mobil ya. Yang tadi sih masih bisa kita lewati, cuman kalau ini butuh waktu karena pohon besar dan peralatan kita terbatas. Gantian kita motongnya pakai parang. Meski menantang, tapi senang masih bisa merasakan suasana hutan dengan pohon-pohon besar di sini. Motornya cocok nih buat jalurnya. Satu, dua, tiga. Ayo Dil. 1, 2, 3. Awas. Sana berat sekali. Awas, hati-hati. Awas, hati-hati. Kalau kami berdua saja bertemu pohon tumbang sebesar ini pasti putar balik. Tapi Haikal sempat bilang, dia pernah potong pohon lebih besar dari ini. Kami pun jadi semangat lagi. Ini kuenya nih, snacknya. Makan Rehan. Jadi ini pohonnya cukup besar tapi untung kita bawa ada 2 parang. Jadi potongnya jadi lumayan cepat. Cuman ya kita nggak buru-buru, kita santai aja, kita nikmati ya. Ada minum-minum, snack-snack, sambil nanti gantian kerjanya supaya nggak terlalu capek. Kita rame kok, ada 7 orang jadi aman. Tarik. Karena dia terlalu panjang kan pohonnya kan. Untuk menghalangi jalan itu masih oke. Ini harus ke kiri, oke. Ya berapa orang itu? Berapa orang itu? Berapa orang itu berat kali? Wih berat kan? Sebetulnya kalau dipikir-pikir jaraknya tidak terlalu jauh, tapi ya seperti inilah kondisinya. Tidak bisa cepat dan banyak berhentinya. Kalau dengan motor atau berjalan kaki akan jauh lebih mudah dan cepat seharusnya. Tapi kami pun ingin melatih Malaka supaya semakin terbiasa dengan rute road trip Indonesia. Akhirnya rintangan ini kita bisa lewati bersama-sama. Ini tim yang luar biasa memang. Hore, mantap! Jujur, kami sangat bahagia bisa melintas di jalur hutan seperti ini. Hutannya masih murni, tanpa banyak sentuhan tangan manusia. Hijau dan rimbun dengan pohon-pohon besar yang entah sudah berapa abad usianya. Harusnya hutan wajib kita jaga seperti ini ya. Hidup berdampingan dan saling jaga dengan alam. Keindahan pohon-pohonnya dengan habitat yang hidup di sana, ada rangkong dan lain-lain. Ini juga menimbulkan ke depan kalau kita tidak jaga, ini akan dijarah. Nah, orang yang suka burung pasti menjarah itu, menjarah burung. Orang yang suka pohon pasti bawa pulang pohon. Tadinya kami pikir jalur tidak sesulit ini. Ternyata rintangan tanpa spasi, berturut-turut tidak ada henti. Berbagai macam bentuk tantangan kami hadapi bersama-sama dengan pembagian tugas masing-masing. Tim yang hebat, termasuk Rehan, yang bertugas menghabiskan stok makanan kami. Ada dapat ikan? Nggak lewat lagi jalan tuh, putus kayaknya. Putus? Oh ya udah. Wow, pohonnya besar kali. Berapa nih umurnya ini pohon? Gila, luar biasa, keren. Pohonnya mantap. Wih guys, pohonnya. Wih, pohonnya gila, keren banget, gede.
Wah, tengah jalan lagi letaknya. Ini buat sahabat road trip Indonesia di Lampung maupun Aceh, pertahankan ya pohon-pohon besar kayak gini. Gila, ini luar biasa banget pohon-pohonnya, indah sekali. Pohon-pohon seperti inilah yang hilang di pegunungan Bukit Barisan yang membuat longsor, banjir bandang dan air bah itu. Lihat, coba lihat ini. Wah, gila, pohonnya besar sekali. Gokil. Bisa lewat ya. Pasir nih, pasir. Kayaknya laut udah dekat. Lihat. Kayu apa ini sampai jatuh? Nah. Kayunya sampai patah kayak gini, roboh. Patahnya begitu. Dipotong terus patahnya ke sana. Ini mobil udah sampai di sini Malaka, kita parkir karena di sini sudah jalannya sudah tertutup, pohon-pohon tumbang, jadi kita tidak bisa lanjut. Mungkin kita akan cari akses yang berjalan kaki sampai ke Pantai Langi. Ada beberapa barang-barang yang kita langsir pakai motor, itu untungnya tadi karena Haikal sama Firdaus dia bawa motor. Kemana? Ini jalurnya. Nih. Belum apa-apa udah nyasar kamu. Guys. Ternyata motor yang duluan tadi yang kita harapkan akan menjemput kita kepater di sini. Tinggalin, rupanya mereka bawa pakai angkat jalan kaki. Jalannya ke sini kan harusnya kan? Tadi kita lurus aja. Iya. Kenapa kita muter-muter? Makanya takutnya si Rehan ke sana lagi tuh, yang ke kanan tadi. Fadil sama Rehan. Fadil! Rehan! Fadil! Rehan! Oh iya, benar-benar. Gila men. Gila man. Pemandangannya gimana? Gila. Udah lihat pemandangannya? Itu belum. Ada lagi nanti yang harus kita sembunyi. Itu aja udah mengobati capek ya. Habis kotor. Tunggu dulu. Oh, diangkat di sini. Ayo kita angkat. Nah, ini hasil karya kita menggunakan Oppo Find X9. Kita ngevlog. Kamera Oppo Find X9 dengan kalibrasi warna kelas profesional. Foto landscape, kulit manusia dan cahaya alam terlihat realistis. Sensor besar untuk detail tajam di segala kondisi. Gerakan halus, stabil, dynamic range luas, cocok untuk slow motion, vlog jalan, footage kendaraan. Ini kayak hutan di apa namanya? Hobbit. Harry Potter. Footage-nya terasa mahal meski handheld. Ada juga AI Scene Recognition, kamera otomatis mengenali alam, manusia, malam, dan senja. Setting langsung menyesuaikan tanpa ribet, tinggal angkat kamera, AI yang kerja. Lihat tuh pohonnya besar sekali. Ada juga AI Image dan Video Optimization, warna, kontras, dan detail disempurnakan real time. Video lebih stabil dan konsisten antar frame. Cocok buat kreator yang kerja cepat di lapangan seperti kami. Amazing. Ini Aceh, Langi Aceh. Inilah pantai rahasia Lange, salah satu spot yang selalu bikin rindu untuk kembali. Murni, wild, natural, tanpa sentuhan tangan manusia.
Sampai di Lange lagi setelah 10 tahun lalu. Ya, 10 tahun sudah berlalu. Inilah Lange. Seperti apa 10 tahun lalu kami kesini, tidak ada yang berubah. Tidak tersentuh tangan manusia. Masih terjaga kemurniannya. Perawan. Ini keindahannya 360 derajat guys, 360 derajat. View. Wow, pasirnya lembut sekali. Disinilah penyu-penyu itu naik ke atas dan dia bertelur. Nah, dia memang kalau penyu-penyu itu bertelurnya di tempat yang sepi-sepi biasanya. Mungkin itu salah satu kenapa pantai ini dilarang. Lange itu satu pantai yang kita keep untuk masyarakat yang tamak, yang pertama, yang kedua yang tidak tahu sopan santun, termasuk membawa sampah. Karena ini sangat berbahaya kalau itu masuk ke pantai Lange. Kalau Lange sudah kita bebaskan berarti tidak lagi menjadi secret beach. Ya, secret beach. Ya, itu kita harus keep sampai kapanpun. Karena kenapa? Lange itu harus datang orang-orang tertentu, orang-orang yang mencintai kebersihan, mencintai lingkungan, mencintai habitat hidup dan menghargai habitat hidup yang hidup di Lange. Malam ini kita akan camping di sini, merasakan kenikmatan pantai Lange karena memang dari 10 tahun lalu itu Bang Den udah pernah 2 kali ke sini tapi tidak pernah camping. Tidak pernah merasakan suasana malam, pagi dan sore. Sepertinya kali ini kita ada kesempatan karena juga musim angin timur dan mudah-mudahan cuaca bagus dan tidak hujan ya. Oke, jadi perjalanan kita ke sini itu dengan tantangan yang luar biasa. Tadi itu sekalian kita mau coba fitur-fitur dari handphone Oppo Find X9. Dia sudah menggunakan teknologi Color OS 16. Jadi salah satu fiturnya itu adalah Aqua Dynamic. Jadi kita tinggal keluar. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi untuk buka aplikasinya, tinggal pencet di sini. Oh, keren ya? Ini walaupun kita banyak merekam pakai kamera 4K tapi baterainya ini awet sekali. Tapi suhunya tetap stabil, dia tidak panas dan baterainya ini loh lama banget. Di sini suara ombaknya kan bergemuruh ya, keras sekali. Tapi di kamera ini kayaknya dia punya noise cancellation-nya sudah otomatis dan sangat bagus sekali. Bisa didengarkan suaranya bahwa suara ombak tidak terlalu terdengar di sini. Setahu kami, walaupun pantainya sangat cantik sekali, tetapi sebaiknya tidak berenang di laut karena ombaknya sangat besar. Apalagi kalau musim angin barat, berbahaya. Oh gila, keren banget. Padahal cahayanya udah mau gelap loh, tapi keren banget, clear. Tuh. Wow. Iya, di sini walaupun cahayanya udah mau gelap, tapi AI Portrait Glow ini dia cerdas banget tuh. Dia bisa menyeimbangkan dan hasilnya jadi sinematik. Wah keren sunsetnya men. Tweet. Sunsetnya sudah mulai mau berakhir ya. Ini luar biasa banget sih emang. Tuh. Lihat tuh. Hasilnya tuh. Dia AI-nya bisa menyeimbangkan antara fokus dengan bokehnya tuh. Wah keren banget emang. Ini selain keindahan pantai sama hutan yang kita pengen tahu juga nih, kita mau tanya sama Bang Firdaus apa aja keindahan-keindahan yang ada di Lange lagi.
Baik keindahan yang ada di Langi ini, selain keindahan alamnya, ada bunker peninggalan dari Belanda, kemudian ada gua-gua, ada beberapa gua, kemudian ada air mancur yang salah satu spot terindah di Pantai Langi. Di sekitaran air mancur itu ada alga-alga rumput laut yang tumbuh sehingga tampak indah, warna hijau maupun pink. Oke. Nah, dia juga punya fitur namanya AI album. Ini keren juga sih. Karena di sini kita foto-foto kita itu bisa langsung kelihatan di mana posisinya. Jadi foto kita yang baru, foto kita yang dulu, ini foto yang baru kita nih sekarang berada di Pantai Langi. Ini waktu kita berada di Biren, waktu sedang memberikan sumbangan. Ini juga bisa kita gunakan untuk cek rute. Malam di Secret Beach, Langi, serasa dalam film, hidup di pulau terpencil. Ikan, kepiting, dan udang tinggal serok dengan mudah untuk makan malam. Ditemani angin timur dan debur ombak Samudra Hindia, kami bersyukur sekali bisa menikmati semua ini. Tetaplah murni, tidak banyak tempat seperti ini tersisa di muka bumi. Good morning Langi. Akhirnya kita bisa menginap dan camping di Langi. Luar biasa rasanya. Sunyi, indah, jauh dan damai sekali di sini. Kita bisa nikmati walaupun tidurnya cuma sedikit. Angin, ombak. Padahal ini udah angin timur, kalau angin barat itu udah lebih ngeri lagi. Dan gak ada badai sama sekali. Alhamdulillah tidak ada hujan, karena tenda kita memang tidak prepare untuk menghadapi hujan. Buat teman-teman yang sudah biasa ke Aceh, sering kita dengar kata-kata bahwa Aceh itu ngangenin. Itu betul banget. Tapi jangan cuma melintas saja ya. Kita kenali alamnya, kita kenali budaya dan masyarakatnya, termasuk kulinernya. Garanti lah, recommended road trip Indonesia. Keren. Gila, ini pohon apa ya? Ngelihat ranting-rantingnya kayak gini nih. Kayak jarang sekali kita ngelihat pohon-pohon kayak gini nih. Hutannya makanya kalau kemarin kita lewat tuh kita bilang kayak hutannya Harry Potter. Bagus banget. Jadi selain pantai yang indah, di sini juga hutannya tuh langsung cakep banget. Wah, pokoknya amazing, lihat tuh pohon-pohonnya tuh. Wah, lihat ini pohonnya besar lagi nih. Kita nggak tahu bagaimana ceritanya ada bunker di sini. Yang pasti ini semua kita arah Samudra Hindia. Bunker ini entah peninggalan Jepang, entah peninggalan Belanda. Kalau ada sahabat RTI yang tahu, tolong ditulis di kolom komentar ini Jepang atau Belanda. Berarti ini tempat pengintaian. Bayangkan dari zaman Belanda udah ada di sini, dan ini ada beton, semen dan segala macam. Aku nggak tahu bagaimana mengangkatnya ke sini. Karena memang jarang sekali kita bisa menemukan tempat seperti ini, di mana di sini ada perbukitan dan padang rumput yang luas, langsung ke pantai pasir putih dan ombak di laut yang sangat biru, Samudra Hindia. Aku rasa banyak orang belum tahu dan mengenal Aceh dengan pemandangan alamnya yang luar biasa. Lihat batu-batunya yang ada di sini, lihat tuh. Dia tajam-tajam tapi ada alur-alurnya, sepertinya kayaknya kena ombak kali ya. Lama-lama terkikis jadi kayak lukisan nggak sih? Ya tuh. Wah, men, keren banget. Wow. Dahsyat. Gokil. Au. Pantai Langi ini sangat luas sekali, guys. Sahabat RTI. Aku nggak tahu ya panjangnya sampai ke ujung. Akhirnya kita sampai ke di mana Malaka menginap di sini tadi malam.
Dan perjalanan ke Langi selalu menarik, selalu menantang. Jadi karena kamera utama kita habis baterai, kita pakai Oppo Find X9. Nah ini baterainya nih betul-betul dari kemarin belum habis-habis nih. Dan suhunya juga kayaknya stabil, dia nggak panas-panas. Mantap. Ini kita masih sama Firdaus, Haikal, sama Rehan. Mereka ini adik-beradik, 3 luar biasa. Tim kita tanpa mereka nggak tahu lah ya. Dan satu lagi nih, tim kita nih. Ini motor apa nih? Repo ya? Iya, dari, Repo. Dari 10 tahun Yang lalu. bisa dilihat kan perjuangannya menembus hutan-hutan sampai ke Langi dan melangsir barang. Nih, kemarin juga sempat jatuh kita berdua ya? Iya, Waktu benar. survei. Ini pun udah copot. Udah copot, itu tempat kaki udah nggak ada. Tapi kuat sekali karena memang medannya yang ditempuh selalu seperti ini. Berarti kenapa ya Langi itu nggak semua orang boleh masuk? Menurut Daus kenapa? Karena aksesnya, kalau dibuka untuk umum pasti ada yang melenceng, mungkin itu dikhawatirkan. Habis itu masih banyak pohon-pohon besar, banyak binatang buasnya, itu yang ditakutkan. Iya, Maka harus dijaga. dijaga takutnya Iya. rusak ya. Iya, Karena di mana-mana pariwisata begitu dibuka, begitu rame, langsung jadi tempat sampah. iya. Itu yang dikhawatirkan sama masyarakat di sini ya untuk menjaganya. Sayang tadi kita nggak sampai menyentuh ke air mancur karena airnya lagi pasang. Oke, terima kasih ya. Ya, Daus, sama-sama. Haikal, Rehan, kalian luar biasa. Terima kasih Langi, terima kasih Lampu U, terima kasih Aceh Besar, terima kasih Aceh. Salam sayang. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu menyukai cerita-cerita petualangan, silakan subscribe, komen, dan share ya. Salam sayang.